Ada yang sama kayak aku, kalau misalnya ngepel paling males, tangannya itu harus meres-meres di kain pelnya. Nah hari ini aku mau kasih lihat kain pel yang biasa aku pakai dan aku kasih tahu gimana sih praktisnya pakai kain pel ini. Karena nggak usah meres-meres sih kain pelnya. Nah mumpung banget hari ini aku pengen beberes rumah, kebetulan ini rumah agak berantakan banget dan lantainya belum disapu dan juga dipel, makanya hari ini aku mau sekalian ngebersihin dulu ini yang lagi berantakan. Kayak ini berantakan banget. Terus juga ini sofanya juga masih berantakan. Ini paling nanti aku mau bersihin aja serpihan-serpihannya. Nah udah sih, yang lain pokoknya bener-bener nanti aku mau sapu dulu. Ini juga cuciannya nggak terlalu banyak. Jadi hari ini bener-bener full akan ngebersihin si area lantainya ini. Oke, pertama-tama aku mau beresin ini dulu, ditaruh dulu masing-masing ke tempatnya. Udah ada lagi. Ini ditutup. Terus ini aku akan sapu menggunakan sapu lidi. Oh ada tasku juga, tasnya ditaruh dulu. Nah ini manual banget disapu kayak gini aja. Ini aku sebenarnya kadang part malesnya tuh ya kalau beres-beres adalah ya kayak gini nih. Jadi ini masih kayak manual banget kan. Hopefully nanti suatu saat aku ada rezekinya, aku pengen banget di-upgrade gitu ya. Pakai vacuum cleaner. Jadi debu-debu itu langsung kesedot semuanya. Doain ya semoga aku beli vacuum cleaner. Aku review ini dulu ya sapu lidi ya. Sapu lidi ini mantap banget sih kalau menurut aku. Walaupun ya ini manual banget tapi benar-benar bersih gitu tuh. Ini harganya pasti murah banget. Jadi kalau misalnya belum ada budgetnya, kalau misalnya mau beli vacuum cleaner, udah beli sapu lidi aja udah cukup. Sekarang saatnya dilipat. Ya ini kita taruh aja ke sini. Terus juga ini aku mau bersihin sofa. Suami dan anakku seneng banget nih ya kalau makan tuh di sofa sambil nonton TV. Nah jadinya tuh suka banyak remah-remah. Nah kebetulan aku itu pakai sofa cover. Kenapa? Karena kalau temen-temen mau lihat ya, aslinya tuh sofa aku warnanya kayak gini, warnanya krem. Jadi ini tuh kayak kalau ada noda-noda tuh pasti bakal kelihatan banget. Nah karena jadinya kayak jelek gitu, butek gitu. Nah aku tutupin dengan menggunakan si sofa cover. Memang sih ini bukan yang waterproof, jadi memang masih ada yang tembus-tembus gitu. Tapi minimal kalau pakai sofa cover tuh lebih apa ya, kelihatannya tuh nggak sekotor kalau misalnya pakai sofa warna asli aku gitu. Nah ini aku mau bersihin dulu si remah-remahnya ya supaya dia keluar, jadi jangan sampai dia nempel ke dalam-dalam situ. Nah habis selesai ini udah ini dibalikin si sofa covernya, kita akan tutupin lagi. Ini makanya pelajaran buat aku nanti kalau punya rumah sendiri, cari sofa yang warnanya gelap aja. Oke, habis ini aku mau matiin kipas dan kita akan mulai nyapu. Nah untuk sapunya aku pakai sapu yang ini menurut aku ada plus dan minusnya sapunya. Jadi kalau plusnya aku suka banget, kenapa? Karena ini dia ada kayak gantungannya gini. Jadi aku taruh gini aja udah, jadi aku nggak perlu ada sangkut-sangkutin gini ya. Walaupun ada juga lubangnya, cuman aku biasanya udah nanti simpennya kayak gini aja. Nah terus juga ini tuh menurut aku ya, sapunya itu dia bisa ngangkat kotoran-kotoran, debu-debunya, dibanding kalau misalnya tahu nggak yang agak panjang terus dia suka moyok-moyok gitu, akhirnya debunya tuh nggak ke sapu gitu. Tapi kalau ini tuh bisa kesapu dengan baik gitu ya semua debu-debunya. Terus aku juga suka ini si ada gerigi-geriginya gini, gunanya buat apa? Karena rambut tuh kan rontok ya, jadi suka banget nyangkut di sini. Nah ini nanti aku tinggal disangkutin ke sini aja, jadi nggak perlu aku cabutin satu-satu gitu. Kalau kekurangannya ini tuh buat aku terlalu pendek sih, jadi mau nggak mau aku tuh harus agak bungkuk gitu dan lumayan pegel. Makanya mungkin kalau misalnya ada rezekinya pengen sih upgrade banget ke vacuum cleaner, tapi kalau nggak pun nanti mungkin aku pengen cari yang agak panjangan aja. Nah ini jangan lupa kolong-kolongnya gini. Nah bisa dilihat ini tuh udah mulai ada debu-debu yang nempel sama rambut-rambut. Nah ini anaknya tuh dia nyangkut. Aku kasih lihat ya, jadi kalau ada yang nyangkut aku tinggal giniin aja, udah dia tuh udah nyangkut. Jadi tanpa harus pakai tangan bisa gitu, walaupun kadang mungkin sesekali ada yang susah ya mungkin harus bantuan tangan, tapi biasanya sih enggak sih, cukup gitu aja.
Ini udah mau selesai. Bisa dibilang aku ngerasa beruntung juga sekarang tinggal di area yang nggak terlalu besar. Jadi untuk urusan beres-beres kayak gini tuh nggak terlalu makan banyak waktu. Ini sisanya aku mau buang. Udah, jadi udah bersih lagi, tinggal taruh kayak gini, disangkutin, habis itu disimpan. Next aku mau ngepel, tentunya pakai kain pel ini yang aku pengen tunjukin ke teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya tadi mungkin aja debu-debunya itu nggak semuanya terangkat dengan sempurna ya, mungkin masih ada sisa-sisanya. Nah, makanya aku senang banget pakai si kain pel ini karena si kainnya itu menggunakan microfiber. Jadi dia ngebantu juga untuk angkat-angkat si debu-debu yang tadi mungkin ketinggalan sambil aku ngepel. Jadi teman-teman udah lihat ya tingginya setinggi aku kayak gitu. Ini pas banget, jadi aku nggak harus bungkuk-bungkuk. Terus aku pengen kasih lihat, ini dia ada kayak semacam pengaitnya. Jadi kalau misalnya mau digantung, disimpannya digantung itu bisa. Tapi teman-teman juga bisa simpan begini aja, modelnya begini, berdiri. Dia nanti akan berdiri. Tuh, nyimpannya udah gini doang, nggak makan tempat. Pas baru datang, dia itu tadi dibikin dalam beberapa parts gitu ya. Ada satu, dua parts, nanti tinggal disambungin aja. Sambunginnya juga nggak terlalu susah, tinggal diputar-putar gitu aja. Ini dia mereknya Cougar. Nah, ini adalah si kain pelnya. Kain pelnya itu dia menggunakan kain microfiber. Ini bisa dilepas pasang. Jadi misalnya nanti ini kotor, teman-teman tinggal buka aja, cabut, dicuci, dikeringin, nanti tinggal dipasang lagi. Ini kebetulan aku baru 2 hari yang lalu aku cuci, terus baru sekali pakai. Nah, jadi kayak gini nih. Lalu ini apa? Ini adalah alat bantu untuk meres si kain microfiber ini. Jadi ini adalah mengganti kita supaya nggak meres-meres pakai tangan. Biasanya kan kalau misalnya kain pel yang lama ya, itu biasanya kita celupin, nanti harus diperas dulu ya supaya airnya nggak terlalu basah gitu untuk di lantainya. Nah, ini alat bantu dari sini. Nah, caranya gimana? Di sebelah sini nih ada ini nih, pegangan seperti ini. Itu nanti tinggal ditarik aja ke atas. Ditarik kayak gini. Nah, jadi nanti dia naik ke atas. Jadi nanti kamu bisa bolak-balik aja gini-gini kalau mau peras-peras ini. Nanti akan aku tunjukin ya pas udah kena airnya. Nah, ini tadi kalau misalnya mau buka si kain microfibernya untuk mungkin dicuci, diangkat aja ke atas, lalu tinggal dibuka aja nih sebelah sini tuh. Jadi ada kain velcro-nya di sini tuh. Ini tinggal nempel, ini tinggal diangkat sampai. Udah, nanti ini dicuci, dikeringin. Kalau sudah selesai, ini dimasukin lagi. Pertama sangkutin dulu nih, jadi ada kayak semacam pengaitnya gitu, dikaitin ke sini. Udah terkait, nah tinggal lanjutin aja ditempelin ke sini. Terus beberapa ada yang nanya sama aku, itu nanti si embernya kayak gimana sih? Sebenarnya teman-teman bisa pakai ember apa aja. Kebetulan aku juga cuma punya ember ini, jadi kayak kotak gitu. Ini pun dia posisinya tuh lebih lebaran si kain pelnya, tapi nggak apa-apa sih. Kita tinggal pastiin aja nanti si cairan pelnya itu kena sama semuanya, nanti tinggal diperes. Nah, ini aku mau isi air dulu. Nah, aku mau tambahin ini nih, hot clean lantai. Nah, terus gimana? Nah, nggak usah pusing sih sebenarnya menurut aku. Kalau misal kamu punya ember yang bulat, itu juga nggak apa-apa, tinggal kamu celupin gini aja. Nah, ini kan soalnya enak nih, dia bisa dibolak-balik gitu loh teman-teman. Putarannya tuh bisa banyak. Nah, kalau kayak gini udah aku tinggal arahin begini nih, terus aku celupin sebelah sisi, terus sebelah sisi lagi. Udah kayak gitu doang, nggak apa-apa, nggak masuk semuanya juga nggak apa-apa. Yang penting cairannya tuh masuk. Terus habis itu ini diarahin. Lihat ya, maaf ya, aku pakai kaki aja karena emang sesimpel itu, segampang itu, karena nggak perlu pakai tangan udah bisa gitu. Nah, ini kan netes-netes tuh ya. Nah, jangan diperas pakai tangan, diginiin aja tuh. Udah bisa kan? Beberapa kali sampai air perasannya tuh hilang. Oh ya, awal-awal mungkin dia akan sedikit keras karena mungkin namanya baru, tapi begitu udah lama udah aman sih. Nah, udah, ini tinggal kita pakai buat ngepel. Mari kita mulai ngepel. Nah, ini seperti aku bilang, ini gampang banget. Jadi dia bisa ke sini dan ke sini gitu ya. Misal kamu mau ngepelnya begini bisa, di arah sebaliknya juga bisa, karena ini bisa ke segala arah. Dan ini kan aku mau misalnya kolong ya, aku taruh gini aja nih tuh, bisa tuh. Udah, kita cuma perlu jongkok aja, tangannya nggak ikut ngapa-ngapain. Lagi-lagi maaf ya, aku jadi bener-bener pakai kaki aja. Misalnya mau begini pakai kaki, mau kesini juga pakai kaki. Udah main kayak gitu aja.
Harusnya ngepel tuh jangan begini, tapi putar angka kayak angka 8 gitu loh. Tuh aku jadi bingung gimana. Nih kayak 8 gitu. Supaya jadi si debunya nggak ke, kalau kayak gini kan debunya nggak ke sana dan ke sini gitu ya. Tapi kalau angka 8 kan kayak nggak putus gitu loh. Kamu mulai perhatiin deh kalau kayak ada cleaning service itu dia suka caranya begitu. Nah ternyata itu memang bener begitu teman-teman. Supaya nggak kemana-mana debunya. Nah ini aku mau coba ya. Nah, biasanya kan gini nih, gini ya, biasanya kalau aku tuh biasanya gini nih. Nah, jangan kayak gitu, katanya kita harus bikin kayak angka 8 gitu loh. Aku juga masih belum bisa banget sih, cuman ya kita cobain aja ya, gitu. Kadang aku putar-putar gini aja. Lihat ya, jadi nih bisa area sudut gini, kamu mau kayak begini bisa, apa misalnya mau bikin begini juga bisa nih. Nih kan di sini aku ada celah-celah ya, ini juga masih bisa dibersihin tuh, masih masuk, mantap. Nah teman-teman bisa lihat juga selama aku ngapel kayak gini, postur aku tuh gini aja juga udah cukup, udah bisa, karena dia tingginya tuh cukup pas ya, nggak harus begini banget gitu. Sini kolong-kolong kayak gini juga bisa masuk tuh. Ini udah selesai. Jangan lupa kalau misalnya lagi habis ngepel atau lagi ngepel itu nyalain kipas. Ini kayak aku lagi pakai kipas Cosmos. Ini buat ngeringin ini jadi lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalau ada anak-anak pun juga jadi nggak khawatir ya, karena cepet kering jadi dia nggak jatuh. Nah ini udah selesai. Biasanya aku tinggal bersihin aja, dibilas lagi sampai bersih, terus diperas lagi supaya dia nggak terlalu basah dan berceceran gitu airnya. Terus biasanya ngapain aku adalah aku simpan. Nah simpennya kadang aku simpan dulu dikeringin di kamar mandi, jadi biar dia airnya kalau ada netes bisa netes dulu, atau dia biar agak kering gitu. Kalau misal kamu ada area yang bisa langsung kena angin langsung itu boleh, karena kebetulan aku di sini nggak ada, jadi biasanya aku di kamar mandi aja. Nah terus kalau misalnya udah selesai, udah kering, tinggal disimpan. Nah itu tinggal posisinya gini aja, berdiri. Nah nanti kamu tinggal simpan kayak gini, udah dia bisa berdiri. Gampang kan? Simpennya nggak terlalu makan tempat. Gimana kalau misalnya kamu pengen juga punya kain towel seperti ini, nggak mau tangannya repot-repot meres-meres, nggak mau terlalu nunduk-nunduk, teman-teman bisa cobain. Ini adalah kain towel dari merek Cougar. Teman-teman nanti lihat aja ya, ada link belanjanya di sini. Klik aja supaya tahu berapa harganya, karena aku juga nggak tahu. Kadang dia diskon, kadang dia mungkin juga ada promo yang lainnya. Dan jangan lupa cek juga playlist review produk-produk alat rumah tangga yang udah pernah aku buat di sini. Dan kalau kamu belum subscribe dulu, karena setiap minggunya aku ada informasi-informasi menarik seputar dunia ibu rumah tangga. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.